Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semua sehat-sehat kan? Nah, kita kembali lagi nih di ibadah online. Adik-adik, yuk kita mulai ibadahnya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan dan pimpinanmu sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk berbakti kepadamu. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
Mari teman-teman, kita memuji Tuhan dan pujian, ku kasih engkau dengan kasih engkau. Situ kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Tuhan dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya dan teman-teman bisa menyimaknya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan diberikan keberanian melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20 ini diberi judul perintah untuk memberitakan Injil. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada siapa adik-adik? Jawabannya adalah Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa. Adik-adik sedikit permainan untuk kita akan main tebak-tebakan. Beberapa gambar yang akan Kak Ida tampilkan, adik-adik boleh tebak dari suku mana. Kalau ada orang tua, ada kakak, adik-adik juga boleh ajak untuk boleh main tebak-tebakan ini ya. 3 gambar ini dari suku bangsa mana. Siap ya adik-adik ya, ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, dan ini gambar yang terakhir. Sudah ketemu semua jawabannya ya? Kita akan sama-sama pastikan ini dari suku bangsa mana. Gambar yang pertama ini adalah suku bangsa Batak dari Pulau Sumatera. Kemudian ini suku Bali dari Pulau Bali, dan ini adalah suku Toraja dari Pulau Sulawesi. Ya, adik-adik ada yang benar semua atau malah salah semua? Ya, nggak ada satupun yang betul ya. Jangan kecewa adik-adik. Masih ada satu gambar yang adik-adik harus lebih konsentrasi, tebak ini kira-kira dari suku mana. Oke?
Oke, siap ya, hitung sama-sama 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ini dari suku bangsa mana adik-adik? Ya, yakin deh Kak Ida ya, gambar yang pertama ini pasti semuanya betul. Nggak cuma tahu dari suku bangsa mana, tapi adik-adik juga kenal siapa-siapa yang digambar itu. Mereka adalah dari suku Jawa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di Indonesia ini begitu banyak suku. Suku dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, ya ada Nias, ada Papua, kemudian Manado, masih banyak yang lainnya. Begitu juga di dunia ini, begitu banyak suku bangsa. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Tuhan begitu mengasihi dunia ini, artinya semua suku-suku bangsa yang ada di dalamnya itu juga dikasihi oleh Tuhan. Maka itu Tuhan juga ingin kita mengasihi dunia ini. Kita mengasihi suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Seperti yang difirmankan Tuhan pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kaidah ulang ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada kita untuk pergi, menjadikan semua bangsa yang ada di dunia ini menjadi murid-murid Yesus. Tadi ada suku Batak, suku Toraja, suku Jawa, ya suku Bali, suku manapun Tuhan perintahkan kepada kita untuk dijadikan murid Yesus, orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus. Lalu mungkin kita bertanya, aku ini masih kecil Kak Ida, apa yang bisa aku lakukan? Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Hari ini kita belajar 3D, 3D. Hal ini akan menolong kita untuk kita melakukan perintah Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita masuk D yang pertama, yaitu D yang pertama, doa. Adik-adik kita bisa berpartisipasi, kita bisa ikut ambil bagian dalam pekerjaan menjadikan semua bangsa murid atau melakukan penginjilan dengan berdoa. Kita bisa mendoakan para pemberita Injil yang ada di Banyumas, para pemberita Injil yang ada di Indonesia, mereka melakukan penginjilan. Kemudian kita mendukung pemberitaan Injil mereka, kita mendukung pelayanan mereka. Misal bisa di rumah kalian mengingat mereka di dalam doa, supaya Tuhan berikan kepada mereka hikmat, Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan keberanian. Sehingga ketika memberitakan Injil, Tuhan bekerja di antara mereka dan orang yang diberitakan Injil itu menjadi percaya kepada Tuhan. Itu D yang pertama, kita bisa berdoa. Kemudian D yang kedua, kita bisa lewat daya kita. Artinya bisa lewat kemampuan kita. Kemampuan kita misalnya kita menulis, kita menggambar, kita menyanyi, atau kita punya talenta tertentu dalam olahraga, itu kita gunakan untuk kita memberitakan Injil. Ketika kita menyanyi tentang kasih Tuhan. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Di situ orang yang mendengar bisa mulai mengenal Injil Tuhan, dan kita doakan untuk boleh percaya kepada Tuhan. Melalui tulisan yang indah, melalui gambar lukisan yang indah pun kita bisa memberitakan Injil. Kemudian D yang ketiga, yaitu melalui dana. Kita bisa mendukung pemberitaan Injil melalui dana. Kita boleh menabung untuk pekerjaan Injil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah 3D. Kita bisa mempraktekannya mulai dari hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana. Kita mulai berdoa, kita mulai cari tahu siapa-siapa pemberita Injil yang ada di sekitar kita. Kemudian kita doakan mereka. Kemudian lewat daya kita, apa yang bisa kita mulai lakukan saat ini untuk memberitakan Injil, kita lakukan. Kemudian melalui dana kita juga bisa memberikan persembahan untuk pemberitaan Injil. Adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, nggak boleh lagi kita berkata bahwa aku nggak bisa apa-apa Kak Ida, aku masih kecil. Adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu, meskipun kita kecil, meskipun mungkin kita cuma ada di Purwokerto, ya belum keliling dunia, tetapi ingat bahwa setiap kita bisa terlibat untuk pemberitaan Injil.
katakan mulai dari sekarang bahwa aku pasti bisa. Katakan sama teman di sebelah kanan, sebelah kiri, aku pasti bisa. Setiap kita meski kecil, meski lemah, sesederhana apapun kita bisa terlibat di dalam pemberitaan Injil. Karena ingat teman-teman bahwa Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sampai akhir zaman. Minggu ini kita memperingati Minggu Trinitas. Artinya kita diingatkan kembali bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Meski kita lemah, meski kita kecil, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menolong kita melakukan perintah Tuhan. 3D yang sederhana tadi, kita yang sederhana itu boleh melakukannya dengan baik dengan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Bila setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari teman-teman kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup ya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti juga kami mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, dan Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan hati yang gembira. adik-adik, apa kabar? Akhirnya kita ketemu lagi ya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita mengambil sikap berdoa ya.
kita akan mendoakan doa penutup pada hari ini. Mari adik-adik bisa ikuti kakak ya. Tangan dilipat, mata tutup, dan siap untuk berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan untuk pembicaraan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas petunjuk dan hikmat-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu dalam keseharian kami yang masih berdiam diri di rumah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa kembali ya. Dadah, sehat selalu